Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur kembali kita berjumpa dalam Morning Devotion. Saudara, kemarin 2 hari kita belajar bagaimana orang benar itu tertanam di dalam baitnya Allah, di dalam pelataran Tuhan, berbicara tentang tertanam dalam hubungan dengan Tuhan, koinonia dengan Tuhan, ada persekutuan dengan Tuhan. Orang yang tertanam di dalam bait Allah, mereka akan mengalami bertunas, berbunga, dan mereka menghasilkan buah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menghasilkan buah. Saudara, berbuah itu adalah sesuatu yang harus terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya. Nah, seringkali berbuah ini dikonotasikan dengan punya berkat yang melimpah, ya. Dulunya mungkin tidak punya rumah, kemudian bisa punya rumah. Dulunya nggak punya kendaraan roda 4, sekarang punya kendaraan roda 4. Dulu punyanya harganya yang nggak terlalu mahal, sekarang punyanya yang mahal sekali. Seringkali kita membuat konotasi tentang berbuah itu hal-hal yang bisa dilihat dengan mata. Tapi saudara, sebenarnya kalau kita mau merenungkan dari kisah-kisah di dalam Alkitab mengenai buah, dan kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, saudara pernah nggak melihat pohon yang ketika pohon itu menghasilkan buah, maka pohon itu memakan buahnya sendiri? Tidak ada, saudara. Buah yang keluar dari pohon itu selalu dinikmati oleh yang lain, oleh manusia misalnya. Saya suka durian, ya. Setiap kali ada musim durian, saya pasti berusaha untuk bisa dapat makan, saudara, ya, dengan murah, karena ya durian Musangking itu mahal, saudara, kalau lagi nggak musim. Nah, saudara, buah itu ada untuk dinikmati oleh yang lain, bukan untuk pohon itu sendiri. Nah, saya ingin membagikan sesuatu buat saudara, bahwa kalau kita mau berbuah, maka kita harus siap supaya hidup kita ini dipakai Allah untuk menjadi berkat buat orang lain. Jadi tujuan buah itu bukan supaya kita terlihat lebih baik dari yang lain. Tujuan buah bukan supaya kita mendapatkan benefit untuk kita sendiri. Tujuan dari buah adalah supaya kita bisa memberkati orang lain. Supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Itulah tujuan dari buah. Ketika kita dipercayakan untuk berbuah, menghasilkan sesuatu dari kehidupan kita, Tuhan sedang pakai kita supaya orang bisa mengecap kehadiran Allah lewat kehidupan kita. Tuhan pakai kita supaya orang lain bisa mengecap adanya Tuhan yang berkuasa, berdaulat dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak salah fokus ketika kita berbicara tentang buah. Ada banyak orang yang berpikir bahwa semakin dia rajin ke gereja, semakin dia rajin berdoa, semakin dia rajin melakukan hal-hal yang agamawi, maka dia akan mendapatkan berkat-berkat secara finansial, berkat-berkat yang kelihatan. Saudara, itu tidak salah, tapi itu kurang tepat, saudara, karena Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Berkat secara finansial itu datang sebagai kepercayaan dari Tuhan, dan juga berkat itu datang untuk pemeliharaan kehidupan kita. Tapi tujuan dari kita berbuah adalah supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, satu kali Yesus berjalan, kemudian dia melihat satu pohon yang tidak berbuah. Apa yang dia lakukan? Yesus berkata kepada pohon itu supaya dia mati. Sudah tahu apa yang terjadi? Pohon itu tiba-tiba layu, dan besoknya orang melihat bahwa pohon itu sudah mati. Saudara, berbuah itu adalah kita menjadi berkat buat orang lain. Kita tidak mendapat benefit dari buah itu secara langsung. Kita diberikan buah supaya kita bisa dipakai Allah untuk menceritakan kepada orang lain mengenai kebesarannya, dahsyatannya, kedaulatannya dalam kehidupan kita. Nah, mungkin saudara menatap saya dan berkata, lah terus buat apa kita? Kalau seperti itu ya kita nggak dapat apa-apa dong. Kalau orang lain yang menikmati buah, lah terus kita apa? Kita menikmati apa? Nah, saudara, kita harus menyadari bahwa sebagai pohon yang tertanam di dalam baitnya Allah, di dalam pelatarannya Allah, sebenarnya kita sudah menikmati yang lebih dari sekedar buah. Apa itu? Kita menikmati sumber dari segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini. Kita menikmati sang sumber. Sebuah pohon ketika dia mau berbuah, dia harus mendapat nutrisi. Yang paling penting, dia harus mendapatkan air, saudara. Nah, kita sudah mendapatkan air kehidupan. Itu jauh lebih berharga daripada buah. Karena buah itu bisa habis, saudara. Akan ada waktunya kita tidak ada di dunia ini lagi. Tapi sumber itu akan terus ada buat kita. Air kehidupan itu akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Saudara masih ingat ketika Yesus berjumpa dengan seorang wanita di sumur. Kemudian
Yesus berkata, kalau kamu tahu siapa yang meminta kepadamu untuk diberikan minum, dan kamu minum air daripadanya, air dari sungai ini, dari sumur ini, akan membuat kamu haus lagi. Tetapi air yang diberikannya kepadamu tidak akan pernah membuat kamu haus lagi. Saudara, kita sudah menikmati yang lebih dari buah, yaitu sumber air kehidupan. Sehingga kalau kita berbuah, kita tidak menjadi sombong dan berkata semua itu karena kita. Atau kalau hari ini kita masih mengalami pertumbuhan, belum kita merasa bahwa kita ini belum menjadi berkat buat orang lain, kita juga tidak merasa rendah diri karena kita tahu ada proses kehidupan yang terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya. Perubahan-perubahan itulah yang pada akhirnya akan menjadi buah dalam kehidupan kita. Nah, seringkali kita berpikir kita belum berbuah. Sebenarnya yang terjadi bukan kita belum berbuah, tapi Tuhan sengaja menyembunyikan buah itu dari kita. Mungkin saudara bingung, Tuhan menyembunyikan buah dari kita, maksudnya apa? Tuhan berbuat seolah-olah kita ini belum menghasilkan sesuatu. Ya, mungkin kita sudah menghasilkan beberapa, tapi Tuhan tidak membuat kita menyadari ada banyak hal yang sudah kita lakukan yang memberkati orang lain. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah karena Tuhan tahu bahwa kehidupan kita di dalam dunia ini, kita yang masih lemah ini, kita yang masih seringkali perasaan kita terganggu, pikiran kita terganggu, kita yang masih bisa mengalami yang namanya masa-masa kita sepertinya kering, kita mengalami masa-masa padang gurun, di saat kita merasa kecewa, di saat kita merasa tidak berharga, di saat kita ditolak, disalah mengerti orang. Sudah tahu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa kita selama ini kita sudah menghasilkan banyak buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, pernah nggak saudara mengalami ketika saudara sedang mengalami rasa down gitu ya, sepertinya ada banyak hal yang bertentangan dengan kita sepertinya ditolak ya. Tapi justru di saat-saat seperti itu ada orang-orang yang datang dan berkata, aku ini diberkati sekali loh dengan kehidupanmu. Aku diberkati sekali dengan, mungkin saudara seorang worship leader. Ada orang datang yang berkata, kamu kalau mimpin pujian tuh, aku tuh diberkati sekali. Aku itu merasakan damai sejahtera melalui pujian yang kamu naikkan. Saudara seorang pengkhotbah, ketika saudara merasa down, saudara merasa sepertinya ada banyak hal yang berubah, seperti saudara disalah mengerti oleh orang banyak. Tapi ada orang-orang yang datang dan berkata, Pak, luar biasa loh khotbahnya. Bu, luar biasa loh. Saya dikuatkan dengan khotbah Bapak yang kapan hari. Saudara, kita sedang mengalami berbuah sebenarnya. Tapi kadangkala Tuhan sengaja menutupinya dari kita supaya kita tidak jatuh ke dalam kesombongan, dan ketika kita merasa down, Tuhan menguatkan kita dengan menunjukkan kepada kita, kamu itu luar biasa. Kamu itu berharga. Selama kita masih ada di dalam dunia ini, saudara, jangan pernah merasa anti dengan yang namanya persoalan. Ya. Semua manusia, pendeta sebesar apapun pernah mengalami yang namanya down. Semua pemerintah sekuat apapun mereka pernah mengalami yang namanya down. Ada masa-masa di mana seseorang merasa bahwa dirinya itu tertekan, terhimpit. Tapi pertanyaannya begini, dalam situasi seperti itu, siapa yang menjadi sumber kekuatan? Buat orang yang tidak mengenal Allah, mereka akan mencari jalan keluar yang lain. Tapi bagi kita orang percaya, bagi kita anak-anak dari Sang Raja, kita punya satu sumber pengharapan yang pasti dalam Yesus Kristus Tuhan. Dengan salah satu caranya Tuhan menghibur kita, Tuhan menguatkan kita kembali dengan menunjukkan bahwa aku sudah mengerjakan banyak hal dalam kehidupanmu. Aku sudah memakai engkau untuk menguatkan orang lain. Saudara mungkin saudara jemaat biasa, bukan seorang pelayan, worship leader atau pengkhotbah. Tapi dari kehidupan kita yang diubahkan, kita yang dulunya mungkin keras kepala, tapi sekarang kita menjadi orang yang lemah lembut. Saudara, perubahan itu menjadi buah dalam hidup kita. Dan orang lain bisa melihatnya. Mungkin waktu itu terjadi kita tidak menyadarinya. Tapi satu waktu akan ada orang yang berkata, aku diberkati lewat kehidupanmu. Dulu aku kenal kamu ini orangnya keras kepala. Dulu aku dengar kamu ini orangnya pelitnya luar biasa. Kamu ini malas ke gereja, tapi sekarang aku lihat perubahanmu. Kamu sangat luar biasa berubah. Karena itu kita menjadi buah, kita berbuah bagi kemuliaan nama Allah. Nah, biarlah perenungan kita pagi hari ini menjadi
inspirasi buat saudara. Firman Tuhan berkata, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau kita sudah mengenal Dia sebagai Tuhan dan Raja, kita sudah menerima Dia sebagai penguasa kehidupan kita. Saudara jangan kaget kalau kehidupanmu diubahkan oleh Tuhan. Justru bertanya-tanyalah kalau tidak ada yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang dipilihnya. Buat saya dan saudara, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk menyatakan pribadinya dalam kehidupan kita, supaya kita bisa berbuah dan buah itu dinikmati oleh orang lain. Kita menikmati apa? Kita menikmati sang sumber itu. Kita menikmati air kehidupan, sumber air kehidupan itu lebih dari buah. Bahkan tanpa ada sumber itu kita tidak mungkin berbuah. Biarlah perenungan pagi hari ini menguatkan setiap kita. Mari berbuah bagi kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati.